Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Hukum Sumber Daya Alam yang akan mempresentasikan tugas kami. Perkenalkan, saya Muhammad Hasbi Fadilah, NIM 22111024321181 dan di sebelah kanan saya ada. Perkenalkan, nama saya Salaisa Amani Fatihah dengan NIM 22111024321179. Dan di sebelah kiri saya ada. Perkenalkan, nama saya Rehana Fatia Putri, NIM saya 221110432162 dan di sebelah kiri saya ada. Perkenalkan, saya Siti Khadijah dengan NIM 22111024321180. Berikut adalah penjelasan dari kelompok kami. Hukum Sumber Daya Alam atau kita bisa sebut dengan SDA mengatur pemanfaatan dan pengelolaan SDA seperti hutan, air, tanah, mineral, dan energi, serta memiliki hubungan erat dengan beberapa cabang hukum lainnya. Antara lain, yang pertama yaitu hukum lingkungan. Hukum SDA tidak dapat dipisahkan dari lingkungan, karena pengelolaan SDA harus mempertimbangkan dampak lingkungan. Penerapan regulasi seperti AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, dan merupakan contoh di mana kedua cabang hukum ini saling berinteraksi untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan kelestarian alam. Selanjutnya yang kedua yaitu hukum agraria sebagai cabang hukum yang mengatur kepemilikan dan pemanfaatan tanah. Hukum agraria berkaitan langsung dengan hukum sumber daya alam, terutama dalam mengatur hak atas tanah, pemanfaatan lahan untuk pertanian, kehutanan, dan industri. Selanjutnya, hukum tata negara. Dalam pengelolaan SDA ini, negara memiliki peran sentral sebagaimana yang diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hukum tata negara mengatur mekanisme kebijakan negara dalam mengelola SDA termasuk perizinan dan regulasi pemanfaatannya. Kemudian yang keempat, hukum ekonomi. Sumber daya alam merupakan elemen penting dalam perekonomian, terutama dalam sektor energi, pertambangan, dan agrikultur. Hukum ekonomi mengatur investasi, kontrak bisnis, dan perdagangan sumber daya alam agar eksploitasi sumber daya tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mematuhi prinsip kelestarian dan distribusi yang adil. Yang kelima, hukum internasional. Dalam konteks global, pengelolaan sumber daya alam sering diatur oleh hukum internasional, khususnya mengenai isu-isu lingkungan global seperti perubahan iklim dan kerjasama pengelolaan hutan serta lautan. Perjanjian seperti Paris Agreement dan Konvensi Keanekaragaman Hayati merupakan contoh regulasi internasional yang mempengaruhi kebijakan sumber daya alam di berbagai negara. Yang keenam, hukum pidana. Ketika ada pelanggaran dalam pengelolaan sumber daya alam, hukum pidana berperan memberikan sanksi terhadap pelaku. Misalnya, hukum pidana dapat menindak penambangan liar, pembalakan liar, atau pencemaran lingkungan yang melanggar ketentuan undang-undang. Asas-asas pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam didasarkan pada sejumlah asas penting yang menjadi pedoman dalam setiap kebijakan dan praktik pengelolaannya. Asas-asas tersebut adalah yang pertama, asas kelestarian. Asas ini menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya alam agar tetap tersedia untuk generasi mendatang. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan tidak merusak lingkungan. Yang kedua, asas manfaat. Sumber daya alam harus dikelola untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan yang baik akan memastikan bahwa dari hasil sumber daya alam seperti hasil tambang atau hasil hutan berkontribusi pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, asas keadilan. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara adil dan merata, baik dari segi distribusi, manfaat, maupun dalam kompensasi terhadap pihak-pihak yang terkena dampak. Asas ini bertujuan untuk melindungi hak masyarakat, adat, atau lokal yang bergantungan pada sumber daya alam tersebut. 4. Asas kedaulatan negara.
Setiap negara berhak ada SDA yang ada di dalam wilayahnya dan harus mengelola SDA. Untuk kepentingan nasional, pemerintah berwenang untuk menetapkan kebijakan terkait eksploitasi SDA baik melalui kebijakan domestik maupun kerjasama internasional. Yang kelima, aspek partisipasi masyarakat. Pengelola SDA harus melibatkan masyarakat, terutama mereka yang terkena dampak lingkungan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan mereka. Yang keenam, asas transportasi dan akuntabilitas. Pengelolaan SDA harus dilakukan secara terbuka, di mana setiap keputusan, kebijakan, dan praktek pengelolaan dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Hal ini penting untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan SDA yang melibatkan nilai ekonomi yang benar. Asas-asas ini berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa pengelolaan SDA dilakukan secara berkelanjut, adil, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, lingkungan, dan negara. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.